NIM 1803039. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan fisioterapi pada kasus TBC. Yang pertama, kita lakukan anamnesis terlebih dahulu kepada pasien. Selamat pagi, Bu. Dengan saya Evi Oktaviani dari Alvis Widya Husada Semarang. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Dengan Ibu Susi Susanti. Oke. Usia berapa, Bu? 38. Kalau boleh tahu alamatnya di mana? Di berapa ya? Di sini sendirian saja. Enggak, tadi di atas. Oke, baik Ibu. Apakah ada keluhan yang bisa saya bantu? Saya biasanya merasakan sesak batuk, terus kayak berdahak gitu. Oke. Boleh ditunjukkan letak lokasinya di sebelah mana? Di sini. Sampai mengganggu aktivitas Ibu berarti ya? Iya. Oke, baik. Bisa Ibu ceritakan bagaimana awalnya kok bisa sesak nafas sampai batuk begitu? Saya kan berdagang di pasar, jadi kena polusi, terus banyak orang merokok juga di sekitar, terus kebetulan suami saya juga ngerokok. Oke Ibu, rasa sesak itu kalau saya gambarkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira derajatnya berapa, Bu? Kira-kira paling di angka 8 lah. Berarti sangat berat ya, Bu ya. Kemudian dalam sehari itu nyerinya itu menetap atau hilang timbul? Biasanya sih ya hilang Hilang timbul. Kalau malam hari bagaimana, Bu? ya, sering kamu sih di malam hari juga. Oke. Apakah dalam hari terakhir ini rasa sesaknya semakin berat atau semakin ringan? Oke, baik Ibu. Kalau Ibu sesak nafas, biasanya melakukan aktivitas apa untuk meringankan rasa sesak yang Ibu rasakan? Biasanya kalau ada sesak itu saya langsung rebahan sih. Oke. Kemudian aktivitas apa yang dapat memperberat rasa sesak Ibu? Naik turun tangga. Oke, baik Ibu. Gejala lain, apakah dahaknya sulit untuk keluar? Dulu pernah tidak Bu Ibu mengalami hal yang sama seperti ini? Pernah di tahun 2015-an. Oke. Keluarga, apakah ada yang punya riwayat seperti ini? Mohon maaf Ibu sebelumnya, apakah Ibu peserta BPJS? Kemudian, oke Ibu, jadi saya perlu untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, nanti saya akan minta dokter untuk membuat surat rujukan kepada Ibu agar Ibu dirujuk ke unit radiologi untuk dilakukan pemeriksaan foto ronsen pada bagian dada Ibu supaya bisa mengetahui diagnosis penyakit Ibu ini seperti apa. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Kalau Ibu bersedia, saya akan minta dokter untuk buat surat rujukan tersebut. Setelah dilakukan anamnesis kepada pasien, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Tahap selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien meliputi tanda-tanda vital. Yang pertama itu tekanan darah, yang kedua denyut nadi, yang ketiga pernafasan, yang keempat temperatur, yang kelima spirometri, yang keenam tinggi badan, yang ketujuh berat badan, serta dilakukan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan gerak dasar pernafasan. Yang pertama kita lakukan cek tekanan darah pasien. Yang kedua, denyut nadi dihitung per menit. Selanjutnya, hitung pernafasan pasien dalam 1 menit full. Setelah itu, lakukan cek temperatur atau suhu pada pasien. Selanjutnya, ukur tinggi badan pasien.
pemeriksaan nyeri dari skala 0 sampai 10. 0 tidak nyeri hingga 10 sangat nyeri. Antropometri dilakukan pada 3 tempat. Yang pertama di aksila, yang kedua di costa 4 atau 5, yang ketiga di processus siphoideus. Jadi perhitungan dilakukan ketika pasien inspirasi dan pasien ekspirasi. Oke Bu, sekarang saya akan menginstruksikan Ibu untuk melakukan breathing exercise. Enggak. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penata laksanaan fisioterapi terhadap kasus TBC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.